Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balang, balang ditangkap di Tanjung Kasu. Dari bunyi sambutan salam macam belum buka puasa. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Abah Haji Kemas Abdul Halim Ali beserta ibu beserta seluruh keluarga besar. Sama kita hormati Sayyidi Al-Habib Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawwar hafizahullah wa saddada khutbah nafa'anallah bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Di tengah kesibukannya sempat hadir bersama kita Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andus Agus Fatani MSI beserta rombongan, Bapak PJ Bupati Mubah, Bapak Wakil Wali Kota, seluruh tamu undangan, para alim, para ulama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini maupun belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waktu saya jumpa dengan Bapak Perdana Menteri Malaysia di kantor beliau di mana nama kantornya dia? Ditanya saya sama yang mulia Datuk Anwar Ibrahim, ada yang mau saya tanya sama Ustadz, katanya. Ya Datuk Sri yang mulia, kenapa payah betul mengundang Ustadz? Saya bilang karena saya menyusun jadwal, saya hanya datang ke Malaysia cuma 4 hari setahun. Jadi saya datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Di luar itu saya tak datang lagi. Nanti kalau saya tambah jadwal itu, nanti jadi fitnah. Pertama jadi fitnah, dituduh orang macam-macam. Yang kedua, disangka orang saya sudah buka cabang. Akhirnya beliau senyum, beliau maklum. Oh kalau gitu Ustadz kami undang tahun depan. Ya saya bilang. Jadi memang ke Aceh saya datang setahun cuma 4 hari saja. Di kampung halaman ibu saya pun di Sumatera Utara begitu juga. Di Sulawesi pun begitu, di Papua pun begitu. Yang saya datang mengikut jadwal cuma satu tempat lah di dunia ini, di rumah Abah Haji Alim ini lah cuma. Kenapa begitu? Apa alasannya? Karena di sini saya bisa berjumpa dengan para habaib di seluruh Sumatera ini, dari mulai Aceh turun ke bawah Medan, turun ke bawah Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung. Maka yang paling banyak zuriat Rasulullah SAW di Palembang. Jadi dengan saya datang kemari berbuka puasa tadi, itu sama artinya saya sudah mengunjungi beberapa rumah dan pondok pesantren. Nah, itu. Jadi dengan ikutnya saya acara haul Ibunda Almarhumah Hajah Ningayah, ibunda dari Abah Kemas Ali Haji Abdul Halim Ali, saya jumpa dengan Habib Umar Abdul Aziz, saya jumpa dengan para habaib, saya berjumpa dengan guru kita semua Sayyidi Al-Habib Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawwar. Al-asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Begitu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Abu Bakar Siddiq itu diantara keutamaannya masuk surga dari pintu mana saja dia mau, tapi dia lebih mau bersilaturahim kepada keluarga Rasulullah. Kita STJ, status tak jelas, umur udah 47, Lailatul Qadar belum pernah dapat lagi. Jadi siapa yang disindir Ustaz 47? Saya sendiri maksudnya. Saya ini udah 47, walaupun jamaah tetap membilang 27. Umur ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Abah Haji Alim rupanya 87, tapi rasa beliau macam 27 juga. Abah Haji panjang umur, sehat badan.
Nah, itu salah satu kenapa saya datang kemari. Yang kedua, beliau tidak membawa dirinya, tidak membawa jabatannya, tidak membawa perusahaannya. Yang dibawanya itu yang paling saya hormati, paling muliakan, ibu. Yang dibawanya ibunya. Dia tidak mengatakan saya mengundang sesama, enggak. Apa kata dia? Ibu saya. Saya ini orang paling, kalau udah disebut ibu, nah itu susah saya menjawab. Karena bagi saya ibu itu sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi kami di belakang sempat duduk dengan Habib Profesor Dr. Said Agil Munawar. Kata beliau, ini Abah Haji Halim al-mathalul hayy, contoh yang hidup. Kita selalu baca di buku, banyak cerita di buku, kisah tentang para sahabat, tabi'in, orang-orang soleh ada, tapi berjumpa dengan orang yang hidup, nah ini sekarang susah kita berjumpa. Jadi Abah Haji Halim ini termasuk di antara dalam perjalanan saya dari Sabang sampai Papua, Malaysia, Brunei, Darussalam, Singapura yang tak masuk. Itu Abah Haji Halim ini termasuk makhluk yang unik yang masih lagi ada bersama kita. Mudah-mudahan kita banyak dapat mengambil pelajaran dari beliau, insyaallah. Beliau sedang mengajarkan kepada anak-anak Lembang, Sumatera Selatan, hormati ibu kalian, muliakan ibu kalian, jadikan ibu kalian seperti raja, maka rezeki kalian akan dibuat Allah macam rezeki raja-raja. Itu bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Banyak orang yang bercerita bagaimana memuliakan ibu, menghormati ibu, tapi tak banyak yang berbuat. Hanya sampai di ujung lidah, di tepi bibir, lipstick. Yang dari mulut itu ke mulut juga sampainya, tapi yang dari hati akan sampai ke hati. Kalau hanya sekedar di mulut, itu ke mulut juga sampainya. MLM namanya, multi level marketing. Tapi yang dari hati, yang perbuatan, makanya ada ungkapan lisanul hal, perbuatan afsahu min lisanil maqal, lebih menyentuh daripada kata-kata. Saya takut juga banyak-banyak berceramah ini disebut orang nanti, alah Ustaz Somad itu NATO katanya. Apa itu? No action, talking only. Hanya ngomong, hanya bicara aja. Abah Haji Halim tidak perlu ceramah, tidak perlu tausiah, tak perlu baca ayat, tak perlu menggelegar. Dia cukup dengan diamnya, dia sudah berbuat. Bertahun-tahun kita bertemu dalam acara haul. Ibu bapak nanti pulang di rumah ditanya, dari mana ayah, dari mana ibu? Kami dari gedung Kanzul Munawwir Binuris Sholawat. Kanzul perbendaharaan, Munawwir yang menerangi dengan cahaya, binuri dengan cahaya, diterangi oleh cahaya lampu, mati lampu, pemadaman bergilir. Dipenuhi dengan cahaya lilin, habis. Cahaya yang tidak mati adalah binuris sholawat, dan gedung ini bernama Kanzul Munawwir Binuris Sholawat. Ustaz tahu dari mana? Ada tulisannya di situ. Biasanya yang pakai kanzul ini bisa ditebak dari Habib Lutfi bin Yahya Pekanong, karena beliau Kanzus Sholawat. Saya tak tahu, saya nebak-nebak aja. Betul? Betul gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran pertama yang kita ambil adalah muliakanlah ibu, muliakanlah ibu, muliakanlah ibu. Saya sudah bolak-balik mencari hadis, mau ngasih tahu ke anak saya, muliakan ayah, muliakan ayah, muliakan ayah. Sampai sekarang belum dapat lagi. Nanti habis ini mau saya tanya sama Prof, mungkin ada hadis. Kenapa lah ibu tuh bisa dapat 3 kali? Kita sehebat-hebatnya laki-laki jenderal bintang 5 paling tinggi, kalau sampai bintang 7 itu sakit kepala. Enggak ada kita bisa 3 kali. Kenapa ibu nih sampai 3 kali? Karena ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau ada di antara bapak yang mau dapat 3 kali, cobalah mengandung, melahirkan, dan menyusukan. Perempuan ini di antara anggota badannya ini ada yang diciptakan dari Asmaul Husna. Ana Rahman, kata Allah, aku ni Rahman, syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim, maaf cakap, tempang kantong janin dalam perut perempuan namanya rahim. Kalau tak ada rahim itu, bercampurlah janin itu sama sambal belacan di dalam. Allah ciptakan satu makhluk namanya rahim. Itulah yang belum bisa dibuat oleh orang Jepang, Eropa, Amerika, Korea. Belum ada yang bisa membuat rahim.
Kalau masalah merubah wajah tak perlu jauh-jauh, ke Thailand selesai. Lady boy namanya, muka lady kaki boy. Tapi kalau masalah rem ini belum ada yang bisa membuat. Ana Rahman, aku ni Rahman, kata Allah. Syaqaqtu rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim itu diambil dari nama. Sehebat-hebatnya laki-laki, tidak ada dari ujung rambut ke ujung kaki ini yang diambil dari Asmaul Husna, itu tidak ada. Ar-Rahman, Ar-Rahim tak ada. Kalaupun ada paling yang di ujung-ujung lah Al-Ahadu, As-Samadu aja. Tapi itu namanya, anggota tubuhnya tetap tidak. Maka perempuan ini luar biasa. Kalau dikatakan Ustaz selalu memuji-muji perempuan, oh iya, ibu kita perempuan, istri kita perempuan. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat istrinya perempuan semua. Nauzubillah, ini penyakit terlaknat ini. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian bawah kerak bumi naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mamdud. Kami hujani mereka dengan batu yang terbakar. Tempat itu adalah tempat yang paling rendah di permukaan bumi di seluruh dunia. Namanya Dead Sea, Dead mati, Sea laut, Dead Sea laut mati. Karena ikan pun tak bisa hidup di situ. Di Yordania. Saya kalau ditanya, Ustadz ngomong Dead Sea Yordania, pernah rupanya Ustadz ke Yordania? Pernah. Kapan? Tahun 1998. Ngapain Ustadz situ? Transit. Naik pesawat Royal Jordan mau ke Mesir tanggal 5 September 98. Masuk manusia ke dalamnya, mengapung ke atas karena kadar garam yang begitu tinggi. Kenapa diturunkan Allah laknat? Karena perbuatan manusia mendatangi laki-laki syahwatan. Ta'tunar rijalah syahwatan min dunin nisa. Kamu datangi laki-laki. Penyakit itu merajalela sekarang. Yang bisa menyelamatkan itu diantaranya adalah pendidikan ibu yang baik. Jadi kalau kita nampak ada laki-laki yang hebat, yang gagah, perkasa, luar biasa, maka dibaliknya itu adalah sosok dua. Yang pertama ibu, yang kedua ibu dari anak-anaknya. Kalau tak percaya Bapak Ibu adik-adik sekalian, selesai acara ini datangi Abah Haji Alim, datangi Profesor Said Agil Munawar, datang ke Pak PJ, tanya, kalian ini hebat-hebat, sukses, siapa di belakang kalian? Pasti ada dua sosok, ibu dan ibu dari anak-anak mereka, yaitu istri yang mendampingi. Mudah-mudahan adik-adik semua diberikan istri yang solihah-solihah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam, menurut satu riwayat yang saya baca, umurnya waktu meninggal 950 tahun. Bayangkanlah itu 950 tahun. Berapa kali ganti KTP itu? 400. Saya kalau ganti KTP ini tak terlalu susah, karena insya Allah bisa lah diurus. Yang susah saya ini berapa kali pilpres ini. Lalu dengan 950 tahun itu dia masuk surga. Tiba-tiba kita yang umurnya cuma 63 masuk surga, dipotong tidur 8 jam. Jadi kalau sehari itu 24 jam dibagi 3, 8, 8, 8, meninggal umur 63, itu berarti ibadah tidurnya aja 21 tahun. Belum lagi scroll Instagram, belum lagi update status. Lalu kita masuk surga ini dengan bekal apa? Makanya ketika kita berdoa di malam, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkanlah aku ke dalam surga bersama orang-orang pilihan nabi-nabi. Masuklah ke dalam surga sama Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku beramal 950, kamu berapa gitu. Lalu bagaimana cara Allah menyelamatkan umat akhir zaman yang badannya paling kecil, umurnya paling pendek, tenaganya paling tak ada? Bagaimana caranya? Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang duduk-duduk sama sahabat. Kata Nabi, umat sebelum aku, Bani Israel, itu ada yang malamnya qiyamul lail, tak tidur, siangnya jihad fisabilillah berdarah-darah, la ya'sunallaha tarfata ainin, tidak pernah buat maksiat melawan perintah Allah sekedip mata. Malamnya qiyamul lail, siangnya berjihad, tak pernah buat maksiat 80 tahun. Mendengar cerita itu sahabat tertunduk sedih. Beda sama jamaah. Jamaah ini kalau tertunduk dua gendang ya, kalau tak kenyang mengantuk.
Bukan di sini, kalau yang di sini ini hebat-hebat, di tempat lain. Jadi melihat sahabat yang tertunduk tadi, Nabi itu tahu, ini sahabat ini berduka. Kenapa? Tak mungkinlah kita bisa mengimbangi amal mereka 80 tahun malamnya qiyamul lail, siangnya berjihad. Turunlah malaikat Jibril alaihissalam untuk menghibur umat Nabi Muhammad SAW, membawa ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min. Walaupun umat sebelum engkau itu malamnya qiyamul lail, siangnya jihad 80 tahun, sekali cuman dia dapat. Tapi umatmu ya Nabi Allah Muhammad SAW bisa mendapat setahun sekali, lebih dari 80 tahun, 83 tahun. Itulah disebut dengan Lailatul Qadar. Kapan dia? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia di malam yang penuh berkah. Malam, satu tahun ada 360 malam. Malam yang mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan dia di malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam 360 malam. Malam yang mana? Dipersempit lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dengan turunnya ayat ini tereliminasilah 11 bulan, maka menjadi 29 sampai 30 malam. Dari 29 sampai 30 malam, di malam yang mana? Diperkecil lagi. Taharru lailatal qadri fil ashril awakhir. Carilah dia di 10 malam terakhir Ramadan. Ditakdirkan Allah, malam 10 terakhir, pas malam 21 ini, saya iktikaf di Masjid Cheng Ho nanti malam. Jadi yang paling bagus itu memang iktikafnya kalau ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai petang 20 tadi, ini malam 21, masuk keluarnya nanti malam Idul Fitri. Itulah yang paling bagus. Itu paling bagus. Iktikafa Rasulullah SAW fil ashril awakhir min Ramadan. Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Kalau tak bisa dapat semua 10 malam, itulah namanya iktikaf kalong. Malam di masjid, siangnya keluar. Kalau kami di Pekanbaru, kami susun dari jam 1 malam. Jadi besok malam saya di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru. Ini tausiah sekaligus pemberitahuan ke jamaah sebetulnya. Ya, karena ini nanti akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Malam pertama nih di Palembang, besok malam di Pekanbaru. Biasanya kami masuk jam 1. Dari jam 1 ke jam 2 tahsin, memperbaiki bacaan Quran. Dari jam 2 ke jam 3 tadabbur, surat-surat pendek yang biasa kita baca dalam sholat itu, supaya kita paham, menambah kekhusyuan sholat. Dari jam 3 ke jam 4 tahajud. Kebetulan di Pekanbaru jam 5 baru sahur. Dari jam 3 ke jam 4 tuh tahajud, qiyamul lail. Baru dari jam 4 ke jam 4.30 nya muhasabah zikir. Ada memang ustadz yang spesialis muhasabah itu. Kalau dia ngomong menetes air mata. Saya pernah itu disuruh. Kebetulan malam tuh yang muhasabah tuh tak datang. Saya diminta. Saya bilang saya tak pandai muhasabah nih. Saya bilang cemana membuat jamaah ini menangis. Coba aja lah ustadz. Saya coba 5 menit tak ada yang menangis. Lama-lama menangis saya. Saking tak ada yang menangis. Saking kan sedihnya saya, orang itu tak menangis saya, lama-lama menangis jamaah itu. Rupanya kita ini kalau tak dilatih menangis ini tak bisa. Makanya mualam muhasabah itu latihan menangis sebenarnya. Tengok kanan menangis, kiri menangis, tak enak tak menangis pula kita kan. Tapi jangan menunggu muhasabah baru menangis. Fabku, kalau sanggup kau menangislah. Tapi kalau tidak menangis, maka buatlah dirimu menangis. Pejamkan mata, bayangkan apa yang kira-kira membuat menangis. Saya yang mudah membuat saya menangis kalau saya bayangkan wajah almarhumah mak saya. Itu mudah saya menangis. Saya menyesal kenapa tak saya bawa dia jalan-jalan, kenapa tak lebih kasih sayang, kenapa dia tak hidup. Itu membuat saya menangis. Tapi ada pula kawan mikir lain. Pas saya tanya, kau kalau kau pejam mata, apa yang buat kau menangis? THR belum cair Pak Ustaz. Jadi rupanya air mata ini, walaupun sama lubangnya keluar, tapi motivasinya itu lain-lain. Makanya ada orang menyebut dengan air mata buaya. Kenapa air mata yang tak tulus itu disebut buaya? Rupanya buaya ini tak ada pori-porinya.
Bapak yang tak percaya ini, besok pergi ke kebun binatang, periksa lah. Buaya ini tak ada pori-porinya. Kita kalau berkeringat, kita lari, itu keringat kita itu keluar dari pori-pori. Buaya ini tak ada porinya. Jadi dia kalau kekenyangan atau dia kepanasan, itu keluar cairan dari saluran matanya. Jadi dia menangis itu tidak karena sedih, karena kenyang pun nangis juga. Maka disebut dengan air mata buaya. Jadi memang buaya ini selalu jadi contoh yang tidak baik. Dia memang kalau di air, orang Betawi kalau menikah itu biasanya pakai roti buaya. Saya ini orangnya penasaran, jadi saya tanya, Pak, kenapa kalian kalau mengantar pengantin ini pakai roti buaya? Kata dia, buaya ini paling setia Pak Ustaz. Oh begitu, tapi kalau di air, kalau sudah naik ke darat jadi memang beberapa makhluk ini kalau udah naik dia ke darat jadi tak betul. Di antaranya buaya sama lintah darat. Kenapa ke situ pula cerita kita tadi? Di mana tadi awal berbeloknya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk mengisi malam-malam ini. Saya selalu mengatakan ke diri saya, ini Ramadan kau yang terakhir Abdul Somad. Maka 10 malam ini mesti kau isi. Malam ini di Masjid Cheng Ho, besok malam di Masjid Ar-Nur Pekanbaru. Habis itu nanti dari mulai tanggal 3, 4, 5, 6, 7, itu saya tak keluar. Saya suluk tarekat Naqsabandiyah. Memang tak keluar. Habis itu baru nanti udah 29 baru saya pulang pergi ke Jawa Timur, ke Jombang. Karena orang tua sudah tak ada, mertua. Kalau orang tua itu sayang ke kita, memanglah kita ini anaknya. Dikandungnya 9 bulan 10 hari, disusukannya 2 tahun, disekolahkannya, dibesarkannya, sayang dia ke kita. Memang kita anaknya, tapi ada yang lebih sayang lagi sama kita. Siapa dia? Dibesarkannya anaknya, disekolahkannya, dikandungkannya, dididiknya, setelah besar dikasihnya ke kita. Itu mertua luar biasa. Jadi ada yang lebih sayang lagi ke kita ini daripada orang tua, mertua. Mudah-mudahan adik-adik dari senyum kalian ini nampaknya belum dapat ini. Mudah-mudahan kalian dapat mertua yang baik-baik, insya Allah. Dikasihnya lah anak, diberikannya, dan dia tak minta apa-apa sama kalian, cuman dimintanya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang pelihara ikan arwana saja dapatnya di kolam sebesar 2 jari, dimasukkannya ke dalam akuarium, ditawar orang 10 juta, tak mau dia jual. Ini anak yang dikandungnya 9 bulan 10 hari, meregang nyawa melahirkannya, disekolahkannya. Setelah anak itu besar, dikasihkannya ke kamu hanya dengan modal mukena. Itu pun belum lunas pula. Kalau bukanlah karena Allah yang melembutkan hati dia. Makanya kalau orang tuamu sayang kepadamu, ada lagi yang lebih sayang daripada dia, mertuamu yang sudah memberikan anak gadisnya kepadamu. Kalau ada orang tuamu, senangkan dia. Jangan sampai dia nanti pergi ke tempat servis handphone. Pak tukang servis, tolong tengokkan handphone saya. Dicek, kata tukang servis, handphonenya bagus. Ada apa bu? Anak saya kok nggak pernah masuk telepon. Handphonenya bagus bu, anak ibu yang tak bagus. Anak ibu itu perlu diservis. Jangan sampai di hari yang baik, bulan mulia, yang ada di perantauan, kalau sanggup pulanglah. Malu Pak Ustadz pulang, teman-teman semuanya pulang pakai mobil baru. Tidak semuanya cash, banyak juga yang kredit. Kan terdengar tuh dari bunyi klaksonnya, kredit. Pulang kampung tidak mesti pakai mobil baru, pulang kampung tidak mesti. Mereka tidak minta apa-apa, mereka cuma minta kau pegang tangannya, kau cium tubuhnya yang rapuh. Itu sudah membahagiakan dia. Di hari pagi saat kumandang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Andai pun kau tak bisa bawa anak istri, paling tidak video call. Ma, sehat ma? Kau di mana? Aku masih di Merak Bakauhuni lagi. Ketika lapang dadanya, disitulah terbuka pintu-pintu rezeki dan keberkahan.
Walaupun kau banyak duit, kaya raya, jabatan tinggi, tapi kalau kau sempat buat menetes air matanya, kau tidak akan menemukan kebahagiaan. Berenang dalam penderitaan. Kebahagiaan tak bisa diukur dengan materi, dengan apapun. Kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Huwallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang beriman. Jadi kalau kita yakin bahwa Ramadan ini, kita anggap ini Ramadan terakhir. Kalau seandainya masih ada bulan Ramadan lagi tahun depan, panjang umur sehat badan, kita berjumpa lagi insyaallah. Tapi andai pun tidak, siapalah yang menduga menebak bahwa Ramadan tahun ini Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab yang membawa saya ke Palembang, yang membawa saya ke Bangka Belitung, yang membawa saya kemari, yang membawa saya ke Benteng Kuta Besar, rupanya di Ramadan ini tak ada lagi bersama kita. Siapa yang menduga? Siapa yang menebak waktu tahun lalu waktu kita di sini? Tak ada. Apa yang bisa saya lakukan hari ini? Saya cuma bisa datang ke makamnya tadi. Tadi kami sampai dari Belitung, langsung dari airport ke makam beliau. Habis itu sebelum ke rumah Abah Haji Alim, saya ke rumah beliau, ke rumah ibunda. Cuma itu yang bisa dilakukan, tak lebih daripada itu. Hidup hanya sepotong kenangan, secuil kenangan yang ada dalam pikiran saya tentang Habib Mahdi selalu kehilangan. Dulu kalau kami di mobil, tak pernah ada kosong. Dia selalu nasyid, dia munsyid, suaranya Masya Allah. Bahibbak wa baridak atmanna busidak meleleh air mata. Hari ini suara kita, suara dia tak lagi. Nanti kita pergi Ustaz Somad, kita akan ke Belitung, kita menengok pantainya yang cantik. Semalam tegaklah saya menengok pantai itu, tak cantik lagi pantai ini Habib. Rupanya baru saya paham, cantik dan tak cantik itu bukan lautnya, bukan pantainya, tapi bersama siapa. Boleh untuk update status besok pagi. Cantik dan tak cantik, indah dan tak indah itu bukan di mana, tapi bersama siapa. Kalau bersama dengan orang yang kita sayangi, semuanya indah. Tapi kemana? Kata pepatah orang Melayu, tak tahu kemana risau hati kan dialamatkan. Kita apa yang bisa kita lakukan? Hanya mengirimkan Al-Fatihah, hanya mendoakan, tak lebih tak kurang daripada itu. Maka selalulah kita berpikir bahwa pertemuan ini pertemuan terakhir, maka kita akan selalu memberikan yang terbaik. Kita akan menghormati orang, memuliakan orang, akan memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena kita ingin meninggalkan kenangan-kenangan yang terbaik. Saya ingin andai Bapak Ibu jamaah mendengar berita tentang saya, mereka mengenang yang baik-baik. Udhkuru mahasina mautakum, sebutlah, kenanglah yang baik-baik saja. Kata Nabi SAW, kalau kamu mau baik, mau bahagia, syaratnya tak banyak, 3 saja. Yang pertama, qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Manusia ini dapat nikmat macam dapat donat. Donat itu bulat, bagian tengahnya bolong. Orang yang dapat nikmat itu terbagi kepada 2. Yang pertama menengok donatnya. Apa kata dia? Alhamdulillah dapat donat. Yang satu lagi menengok bolongnya. Apa kata dia? Kenapalah tak diisi tepung juga yang bagian tengah? Selalu aja nikmat itu kurang. Makanya kata Nabi, iyyakum wal faqral hadir, hati-hati kamu kena penyakit al-faqra, kurang. Asyaitanu ya'idukumul faqra, setan selalu membisikkan kau kurang. Kurang nikmat, kurang baik, kurang layak, kurang mulia, kurang. Jadi kalau ada orang yang selalu kurang, itu digoda setan. Tapi setan kan diikat sekarang. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, di antara makna wasuffidat asyayatin, setan diikat, dibelenggu supaya manusia itu sadar dan tidak menyalah-nyalahkan setan. Ini sekarang kan banyak sekali, suami tak sholat, salah setan. Suami dilarikan pelakor, salah setan. Suami nakal, main slot, salah setan. Dipanggil Ustadz baca ruqyah. Pas di ruqyah kata setan, aku tak ada ganggu. Laki kau lebih setan dari aku lagi kan? Aku diikat sebulan itu setan. Jadi kita ini sedang ditunjuk bahwa kita ini yang jahat sesungguhnya, menunjukkan kejahatan kita yang luar biasa. Jadi maka Allah SWT mau kita ini punya hati yang bersyukur.
Islam ini tidak menyuruh kita belajar teori, lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi, lapar menurut bahasa, lapar lugatan, lapar wastilahan. Tidak. Islam itu langsung praktek, tahan makan, tahan minum. Udah kau rasakan, udah itulah lapar itu. Tapi lapar fakir miskin itu ada batasnya. Batasnya azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai. Memang sekarang ini semua azan bunyi azan maghrib. Azan Jumat pun macam azan maghrib. Lapar mereka ada batasnya. Lapar kita asal azan maghrib selesai. Mereka hari ini lapar, besok lapar. Puncak daripada puasa adalah merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sayang pada diri sendiri. Makanya saya dalam satu bulan itu khutbah cuma 3 kali. Ada satu Jumat yang saya tidak khutbah. Untuk apa? Merasakan perasaan jadi jamaah. Ternyata mendengar khutbah itu lebih berat daripada berkhutbah. Saya khutbah tak pernah mengantuk. Tapi pas mendengarkan khutbah tuh kadang-kadang bercabang Ustaz saya tengok. Itulah mengapa saya tausiah tak pernah panjang-panjang. 600 ml. Itu kalau di luar Ramadan. Kalau di Ramadan sesuai dengan 2 botol pula baru ditambah. Tadi saya mulai berdiri di sini jam 9. Ini udah jam 9.30. Udah 30 menit saya berdiri di sini. Tapi bahan pula masih ada 2 lagi. Ini saya teruskan atau saya hentikan? Kalau sejam lagi saya ngomong, Bapak Ibu masih sanggup? Masih tahan? Saya tak tahan. Saya mau tidur, nanti malam kami jam 2 ke Masjid Cengho. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua katanya, lisanan dzakira. Setelah hatinya bersyukur, otomatis lisan pasti berzikir. Kalau sudah hati bersyukur, yang keluar dari mulut itu alhamdulillah wa syukurulillah wala haula wala quwata illa billah. Tapi kalau hati tak bersyukur, kenapa segini, kenapa begini, kenapa kurang, kenapa begini, kenapa begini, apa yang ada di dalam itulah yang keluar. Ujung teko menampilkan apa yang ada di dalam teko. Ketika dituangkan isinya kopi, berarti kopi di dalam. Ketika dituangkan isinya teh, berarti teh di dalam. Ketika dituangkan isinya khamar, berarti khamar di dalam. Apa yang keluar dari mulut, itulah yang ada di dalam. Makanya kita disuruh hati bersyukur, maka lisan akan berzikir. Kalau selama Ramadan ini berzikir, berzikir Pak Ustaz. Apa zikir? Itulah selama Ramadan ini udah 20 malam Pak Ustaz. Di masjid ini kemarin kata Ustaz yang paling bagus subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di masjid ini katanya yang paling bagus sholawat kata Habib. Di masjid ini katanya yang paling bagus afdhalul zikri la ilaha illallah. Di masjid ini katanya yang paling bagus istighfar. Jadi mana yang kau amalkan? Itulah Pak Ustaz. Satu pun belum. Kata guru saya dulu namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kalau kau bingung saking banyaknya zikir, kau pilih 3. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga la ilaha illallah. Tapi kalau bisa semuanya bagus. Ratib al-haddad, ratib siftud durar, ratib al-attas, azkar Imam Nawawi, ada pula Hizbul Bahar Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Bagus semuanya, tapi jangan sampai bingung kita menempatkannya. Maukah Kak, ayul amal khairan, apa amal yang paling bagus itu ya Rasulullah? Yang paling bagus kata Rasulullah, antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, wa lisanuka, lisanmu dalam keadaan ratbun, basah bizikrillah, basah karena zikir dengan Allah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah sebanyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz tadi berapa zikir? 40. Saya tak bawa tasbih. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 kali genggam 40. Seminim-minimnya itu. Bagus 100, sanggup 200, 300. Di kantor, di toko, di pasar, kosong. Bagus berzikir daripada kosong tak ada bernilai ibadah. Tapi jangan pula gara-gara ini besok pegawai kantor gubernur, kantor wali kota datang orang urusan. Gimana urusan surat kelahiran anak saya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Melayani masyarakat itu juga ibadah. Tapi kalau sedang tak ada yang mau dilayani, kosong, daripada hampa. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit.
perumpamaan orang yang berzikir dengan orang tak berzikir macam orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang yang bergerak. Siapa itu orang hidup? Orang yang makan. Siapa itu orang hidup? Orang bernafas. Itu menurut ilmu biologi. Tapi kalau menurut sunnah, orang yang hidup adalah orang yang berzikir. Berarti orang yang tak berzikir berarti orang mati. Bapak, kalau sampai istri bapak tak berzikir, berarti selama ini bapak sekamar sama Nyi Blorong Sundil Bolong. Ibu, kalau sampai selama ini suami ibu tak berzikir, berarti ibu selama ini serumah sama genderuwo. Oh, baru saya paham Pak Ustaz. Patutlah anak saya ini macam tuyul. Bapaknya genderuwo. Itu mengapanya setiap gerak kita ini ada zikir. Masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Makanan, Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma laka sumtu dhahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajr. Menengok muka, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Melangkahkan kaki, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa i'tasamtu billah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa ada bacaan-bacaan? Zikir supaya ingat Allah, supaya langsung ketika terjadi sesuatu spontan. Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Begitulah kita diajarkan. Keluar kita dari gedung Kanzul Munawwir binuris sholawat, tetap baca zikir ayat Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Keluar, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Menengok dinding, dinding pun juga tertulis bismillahirrahmanirrahim. Supaya ketika kita melihat, menengok kiswah Ka'bah, menengok kaligrafi ayat Quran, tengok depan. Tadi ada anak kecil kita menangis pulang, dia ditunjuknya, dikasih tahunya ayahnya, ya itu tulisan itu bacaannya Ustadz Abdul Somad. Tahu pula dia, padahal bacaannya Ramadan, ro mim dot alif nun. Saya yakin yang dari tadi pun menebak juga itu apalah bacaannya. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lisanan dzakira, hati bersyukur, lisan berzikir. Yang ketiga, zaujatan salihah, istri yang salihah. Jadi malam ini haul, malam 21 Ramadan, sekaligus juga ibunda hari lahirnya. Tadi kita sama baca doa yang selama ini mendampingi Abah Haji Kemas Abdul Halim Ali, ibunda solihah, keluarga mereka, kita semua insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Saya kalaulah tidak diurus istri saya, anak saya di rumah, tak tenang pikiran saya, cemana saya mau menyampaikan tausiah ini fokus. Mungkin pas ngomong ada pun masalah pampers, kenapa tiba-tiba pampers ini? Ada orang yang menolong kita. Selalunya orang mengatakan laki-laki melindungi perempuan, laki-laki yang perkasa, yang gagah, yang hebat melindungi perempuan. Tapi kalau kita tengok apa kata Nabi SAW, khuliqatil mar'atu min dhila, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, a'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Orang kalau tabrakan, na'udzubillah, yang patah itu tulang rusuk, jantungnya selamat. Kenapa? Karena ada tulang rusuk. Jadi kalau selama ini bapak merasa kitalah yang melindungi perempuan, tidak. Zaujatan solihah, istri solihah itulah yang melindungi kita, karena dia adalah tulang rusuk yang melindungi jantung. Ada anak muda nih, setiap dia pergi ke rumah makan selalu pesan apa? Sup tulang rusuk. Pesan apa? Sup tulang rusuk. Pas tanya, oh kenapa selalu? Aku sedang mencari tulang rusuk yang hilang. Cara mencari tulang rusuk yang hilang itu bukan begitu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan porsi yang sama. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Bukan berarti laki-laki lebih mulia dari perempuan, belum tentu. Rahimallahu mara'an, Allah merahmati laki-laki yang nanti jam 3 malam membangunkan istrinya untuk bangun sahur. Tapi juga rahimallahu mara'atan, Allah mencurahkan rahmatnya untuk perempuan, aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Kira-kira selama 20 malam ini lebih banyak yang membangunkan ini bapak membangunkan ibu atau ibu membangunkan bapak? Nggak usah dijawab. Kalau saya tausiah ada bunyi pertanyaan itu tak usah dijawab. Kenapa? Karena saya jawab sendiri. Saya orangnya tak suka mendikte, menunjuk-nunjuk orang. Saya mau setelah tausiah itu kita lebih berpikir ke dalam. Oh betul kata Ustaz, selama ini mestinya aku yang membangunkan,
Tapi ternyata udah 20 malam ini, udah 3 kali aku mau disiramnya pakai timba. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada 3 nih pada diri kita, hati bersyukur, lisan berzikir, pasangan hidup yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bersyukurlah. Tak dapat 3, 2 pun jadilah. Tak dapat 2, 1 pun jadilah. 1 pun tak ada, pergilah ke jembatan Ampera. Untuk apa Pak Ustaz? Muhasabahlah di sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebetulnya, kenapa Ustadz malam ini ngomong cair, lebih banyak senyum dan tertawa nih? Itu salah satu cara biar kita nggak grogi di depan guru. Ini kalau saya serius, hilang ayatnya, hilang hadisnya. Profesor di bawah nih. Nah, cara yang kedua adalah saya sedang menguji apakah jamaah ini bahagia atau tidak. Dari bunyi senyum ketawanya bahagia. Karena di beberapa tempat saya pernah coba begitu, tak selesai ketawa, katanya, tak sampai ujung, udah pancing sedikit, tak sampai ke ujung. Nah itu kapan itu? Pas acara menjelang buka puasa. Saya memang saya hindari. Saya semua tausiah saya isi, tausiah iktikaf saya isi, tausiah sahur saya isi, tausiah zuhur. Tapi tausiah menjelang berbuka itu memang saya hindari. Kenapa? Karena jamaah ini menganggap tausiah Ustadz inilah pelengkap penderitaan. Pernah saya isi tausiah menjelang berbuka ini, saya tengok jam itu, saya sangka mati, tak bergerak jarum. Selesai tausiah saya sampaikan ke jamaah, saya bilang, saya tadi waktu menjelang berbuka itu lama kali saya rasa jam. Kata mereka, kami yang mendengar lebih lama lagi Pak Ustadz. Begitu terdengar suara azan barulah selesai penderitaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mari kita semua berbuka puasa. Allahu Akbar. Datang panitia. Mohon maaf Pak Ustaz, itu azan Jakarta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kalau sayang sama kita, innallaha ahabba idza ahabba 'abdan istamala. Allah kalau sayang sama hamba, dipakainya hamba itu. Kita kalau sayang, kita sama cincin itu, ada cincin banyak, kita pakai. Allah kalau sayang sama hamba itu, dipakainya hamba itu. Dipakainya untuk apa? Dipakainya untuk menolong agamanya. Ada yang dipakainya orang kaya dengan hartanya menolong agama. Ada yang dipakainya orang cerdas dengan akalnya menolong agama. Ada yang dipakainya orang sabar dengan doanya menolong agama. Ada dipakainya orang yang punya kekuasaan dengan satu tanda tangannya menolong agama. Makanya saya kalau ceramah di mana-mana, mau bupati, mau gubernur, mau wali kota, pakai ujung tanda tangan untuk menolong agama Allah. Takbir. Begitu. Ketika diberikan Allah seragam, ada pistol, pakai menolong agama Allah. Kalau saya yang tak ada seragam, tak ada pistol, ada orang main judi slot, ada orang laga ayam, saya larang. Jangan kok. Apa kata dia? Emang masalah buat lo? Tapi kalau yang berseragam, yang punya pistol, dia tak perlu tablik akbar, dia tak perlu teriak, cukup dengan pistolnya. Main judi kalian, main. Segenggam kekuasaan lebih bisa dipakai menolong agama Allah daripada 1000 fatwa. 1000 fatwa mengatakan lokalisasi, maaf, haram. Tapi dengan satu tanda tangan, pemindahan lokalisasi ditutup menjadi Islamic Center. Jadi maka kalau dipilih Allah kita sebagai orang yang punya kekuasaan, pakai menolong agama Allah. Kalau dipilih Allah kita punya harta, pakai menolong agama Allah. Pak Ustadz, setelah saya pikir-pikir, saya kekuasaan tak ada, harta tak ada juga Pak Ustadz. Rupa, artis-artis itu kan bisa menolong agama Allah, jadi influencer. Rupa pun pas-pasan Pak Ustadz. Zikir, lebih banyak lagi tidur daripada zikir Pak Ustadz. Mati aja lah kalau gitu. Tak ada manusia ini yang tidak punya potensi. Setiap kita ini pasti diberikan Allah. Tidak ada manusia ini yang lemah, semuanya punya. Cuman bedanya ada yang mengerti apa potensi dirinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dipakai Allah untuk menolong agama. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Saya tutup dengan pantun penutup menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Di akhir majelis yang penuh dengan keberkahan, puncak daripada pertemuan bukanlah takbir akbarnya, tapi doanya. Doa yang mustajab, doa malam Ramadan, doa bersama orang beriman, doa bersama orang baik, doa bersama pemimpin yang adil, doa bersama orang ikhlas.
Orang yang mengalir darah Nabi di dalam badannya, zuriat Rasulullah SAW, hafal Al-Quran. Ada manusia ini yang mengalir ilmunya Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ada manusia ini mengalir darah Nabi, itratu ahli baitir Rasul SAW. Tapi ada yang orang dua-duanya ada, Al-Qurannya ada, hadisnya ada, darah Nabi pun ada. Kita minta mudah-mudahan kita aminkan doa yang akan dipimpin oleh guru kita Sayyidi Al-Habib Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawwar. Mudah-mudahan saya datang yang mau bersambung silaturahim mendapat keberkahan doa beliau insyaallah. Al-hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.